Pemirsa, hari terakhir libur panjang akhir pekan, puluhan ribu penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mereka telah selesai melakukan perjalanan mudik dan liburan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Sepanjang hari ini, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ramai penumpang. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta memprediksi akan ada sekitar 40.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Para penumpang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Malang. Selama libur panjang ini, PT KAI mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk 9 kereta tambahan. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau lancar. Sejak pagi tidak nampak adanya kemacetan kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way jika secara situasional terjadi kemacetan panjang. Pemirsa, penampilan Putri Duyung di Underwater Theater Samudra Ancol, Jakarta Utara menarik perhatian para penonton, terutama anak-anak. Para pengunjung datang untuk belajar mengenal dunia bawah laut. Destinasi wisata edukatif yang cukup ramai dikunjungi warga Samudra Ancol di Jakarta Utara. Sejak pagi hari, tempat ini sudah dipadati oleh pengunjung. Mayoritas pengunjung didominasi keluarga yang mengajak anak-anak mereka untuk berlibur sekaligus belajar. Dan juga ada siswa-siswi yang melakukan study tour. Anak-anak antusias menyaksikan berbagai jenis pertunjukan ikan dan juga biota laut yang ditampilkan. Pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan atraksi Putri Duyung atau Mermaid Show. Atraksi ini, pemirsa, menarik perhatian anak-anak tentunya yang sedang berkunjung. Hari terakhir libur panjang, wisatawan masih memadati kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Adanya para cosplayer di sekitar area tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang berkunjung. Bandung di hari terakhir libur panjang kenaikan Isa Al-Masih masih dibadati wisatawan. Jalanan macet dan wisatawan masih ramaikan sejumlah tempat, salah satunya di kawasan Asia Afrika. Daya tarik bangunan bersejarah serta ramainya aktivitas seni dan hiburan jalanan menjadi alasan kawasan ini selalu ramai saat musim liburan. Keberadaan para cosplayer dengan berbagai kostum juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berfoto bersama. Diprediksi keramaian wisatawan ini akan terus terjadi hingga sore nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Libur akhir pekan, banyak warga yang memanfaatkannya dengan mencari wisata yang penuh memacu adrenalin. Tak hanya menyajikan keindahan alam, olahraga ekstrim canyoneering menjadi buruan pecinta alam yang menantang keberanian. Di tengah sejuknya udara dan rimbunnya pepohonan, seperti inilah keseruan wisatawan saat mencoba olahraga ekstrim canyoneering di Curug Asepan Luar, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu wisatawan turun menyusuri dinding batu air terjun dengan menggunakan peralatan keselamatan lengkap dan tali webbing serta karmantel. Menegangkan, tetapi kegiatan ini justru menjadi daya tarik bagi mereka yang menyukai tantangan dan sensasi memacu adrenalin. Tak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman berbeda
saat menuruni tebing dengan latar gemuruh air dan hijaunya alam sekitar. Seru sih, dingin. Kirain gampang, ternyata susah. Kesulitannya di part apanya tuh kira-kira? Pas di tengah sih. Soalnya dia kayak agak cekung ke dalam, jadi pas kita turun tuh kayak mukanya kena air, jadi nggak bisa nafas gitu. Terus Oh, itu? seru banget. Saya harus coba. Yang baru sama kalian. Nah, ini pengalaman pertama gimana bikin ketagihan apa gitu? Soalnya bikin ketagihan, cuma deg-degan juga sih. Ada nyalinya, ada harus kuat mental juga. Tadi sepanjang turun itu mungkin part yang paling bikin tegangnya gitu. Apa? Tegangnya kalau kita kena itu tuh, di air jadinya tuh agak gitu ke bawah. Dengan tingkat bahaya yang cukup tinggi, pengelola wisata ini pun tetap memprioritaskan keamanan para wisatawan. Kan tebingnya tingginya itu 28 meter. Terus bagaimana? Ketika akan mengikuti olahraga ini mereka dapat briefing dulu, Kang. Ya, Nah, itu gimana? tentunya Alurnya, untuk, Kang. Safety nomor pertama. Terus kita nggak langsung turun-turun. Kita kasih pemahaman dulu antara alatnya, talinya, dan jalurnya seperti apa. Kita kasih tahu supaya lebih safety dan lebih aman lah. Selain Curug Asepan Luar, pengunjung pun dimanjakan oleh panorama 3 curug lainnya. Jumlah pengunjung bisa mencapai 300 orang di hari biasa dan 500 orang di akhir pekan. Wisatawan harus membayar tiket masuk Rp20.000 per orangnya. Sementara paket canyoneering, pengunjung dikenakan biaya Rp250.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk asuransi, sewa alat, makan, snack 1 kali, serta flying fox di atas sungai plus jasa foto dan video. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Surabaya Vaganza 2026 kembali memukau ribuan warga Kota Pahlawan pada malam hari tadi. Parade menampilkan aneka mobil berhias bunga dengan lampu warna-warni. Ribuan warga memadati Jalan Tunjungan hingga Jalan Gubernur Suryo untuk menyaksikan kemeriahan Surabaya Vaganza 2026. Parade tahun ini menjadi ikon wisata kota Surabaya, resmi digelar Sabtu malam dengan suasana lebih meriah dan modern. Tahun ini Surabaya Vaganza mengusung tema Festival of Light, Garden of Hope dengan mengambil rute mulai Tugu Pahlawan Surabaya dan finish di Tugu Bambu Runcing. Beragam mobil hias dengan dekorasi bunga dan lampu LED berwarna-warni menambah kemeriahan. Tak hanya itu, para peserta juga menampilkan kostum bercahaya serta atraksi light show yang menjadi daya tarik. Event tahunan menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ditunggu para wisatawan. Meriah banget ya, ini rata-rata orang-orang di sini emang dari sore bahkan nunggunya. Saya pun di sini dari jam 4 sore ya. Dan tentunya sampai jam segini, hampir mau jam 8, orang-orang tetap semangat karena emang sangat menunggu di momen Surabaya Vaganza ini. Lebih seru kayaknya, karena mungkin juga malam. Jadi lebih dingin, lebih sejuk. Kalau kemarin-kemarin kan siang ya, jadi panas banget. Acara ini menjadi bentuk kebersamaan dan kebanggaan warga dalam menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil Pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Sidang isbat digelar di Auditorium HM Rashidi, Kantor Kemenak, Jakarta Pusat. Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari tim hisab Ruqyat Kementerian Agama.
Setelah itu, panitia akan menerima laporan hasil Rukyatul Hilal dari berbagai lokasi pengamatan sebagai acuan dalam sidang isbat yang rencananya digelar pukul 18.00 sore nanti. Usai sidang isbat, Kemenak akan menggelar konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada malam nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Kementerian Agama Jakarta. Ya, selamat sore Jen, bagaimana situasi terkini jelang sidang isbat? Ya, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, saat ini untuk rangkaian acara sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini sedang berlangsung untuk seminar posisi hilal yang sudah dimulai sejak pukul 16.30 lalu, 16.30 waktu Indonesia Barat, dan ini dihadiri oleh sejumlah pihak dan undangan ya, diantaranya tadi juga sudah hadir Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, kemudian tadi juga kami melihat hadirnya para duta besar negara sahabat, kemudian tentu saja yang selalu dihadirkan pada pemantauan hilal ini adalah perwakilan para organisasi masyarakat Islam yang diajak untuk mengikuti seminar pemantauan posisi hilal. Dan untuk kali ini Kementerian Agama sendiri menggelar sidang isbat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kemudian sekaligus penetapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian nanti Nadia dan juga pemirsa, untuk sidang isbatnya sendiri akan dilaksanakan secara tertutup pada pukul 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian direncanakan untuk sesi konferensi pers atau nanti akan disampaikan hasil dari sidang isbatnya akan dimulai pada pukul 7 atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan sebenarnya nanti kami bisa sedikit mengetahui kira-kira seperti apa posisi hilal yang sudah didapatkan di dalam seminar posisi hilal. Namun sepertinya baru dimulai sekitar 15 menit sehingga nanti masih akan kita pantau seperti apa seminar posisi hilal yang saat ini sedang dilaksanakan. Kemudian nanti meskipun masih dipertimbangkan dalam sidang isbat yang dilakukan secara tertutup pada pukul 6 sore, namun kita akan bersama-sama menantikan karena sesi konferensi pers ini penyampaian secara pasti apakah sudah terlihat hilalnya dan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini akan tiba, nanti akan disampaikan pada konferensi pers pada pukul 7 malam. Kita tunggu nanti Nadia, Raisa dan juga pemirsa, kalau saya bisa gambarkan ini di belakang saya sudah disediakan untuk meja dan kursi. Nantinya siapa saja yang akan menyampaikan pada sesi konferensi pers untuk hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore secara tertutup. Tentu saja nanti akan disampaikan yang utama oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, dan juga kalau kita pantau juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga pada sidang isbat biasanya, baik itu untuk penentuan Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Idul Fitri, itu juga ikut menyampaikan untuk hasil dari sidang isbat yang dilaksanakan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Nadia, Raisa. Terima kasih Jen Cahyani untuk laporannya langsung dari Kemenak Jakarta. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Sehat selalu. Pemirsa, berikut beberapa rangkaian yang harus diamati dalam sidang isbat penetapan Idul Adha 2026. Pertama, melihat posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kemudian verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik di Indonesia dan memutuskan 1 Zulhijjah dengan mempertimbangkan kriteria MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut kriteria tersebut, Ikmanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat.
Pemirsa, kami kembali ajak Anda memantau situasi terkini sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami telah terhubung dengan rekan Kea Della Rosa di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta. Ya, selamat sore Kea, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk kegiatan pantauan hilal di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat saat ini masih dalam proses untuk dimulai, karena memang nanti dimulai pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan di belakang saya sudah ada beberapa pengurus yang mulai melakukan setting alat yang dimana nantinya akan menggunakan 2 teleskop, di mana salah satunya yang sudah ada di layar kaca Anda, yakni teleskop robotik, yang nantinya teleskop robotik ini akan digunakan untuk proses pantauan hilal. Pada saat nanti proses pantauan hilal hasilnya akan disalurkan ke laptop yang nantinya para saksi yang telah hadir di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dapat melihat bagaimana apakah sudah di atas sudut tertentu ataupun belum terlihat, karena memang untuk pantauan hilal sendiri pada saat ini menggunakan sistem penetapan yang ditetapkan oleh Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, yakni yang dimana sudut harus berada di atas 3 derajat sampai 6 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Yang dimana jika hilal sudah berada di titik tersebut, maka telah ditetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah nanti juga akan menjadi penetapan Hari Raya Idul Adha. Yang memang saat ini di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga telah datang dari beberapa pengurus, yakni salah satunya adalah pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, lalu juga nantinya akan ada utusan dari Kementerian Agama Indonesia, lalu juga akan ada anggota dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, serta beberapa tokoh masyarakat yang akan hadir untuk menyaksikan pantauan hilal di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Nanti pada saat telah terlihatnya hilal akan dikirimkan datanya ke Kementerian Agama yang nantinya juga akan dilihat dari 88 titik lainnya sebagai penentu 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelumnya kami juga telah berdialog dengan salah satu ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, yakni Bapak Abdul Kholik Saleh, yang menyatakan bahwa ia optimis hilal akan terlihat sebab cuaca cerah di Jakarta Barat saat ini dan sudut sudah berada di titik di atas 3 derajat, yakni di titik 4,6 derajat. Yang dimana jika nanti cuaca tetap cerah hingga akhir matahari terbenam, insya Allah akan terlihat hilal untuk penentu 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nantinya juga kami akan informasikan kembali jika hilal terlihat untuk Anda. Kembali ke studio, Nadia. Baik, berarti kemungkinan hilal akan terlihat ya pada malam nanti. Terima kasih Kea melaporkan langsung dari Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, di Indonesia penentuan awal Zulhijjah menggunakan 2 metode, yakni Rukyatul Hilal dan Hisab. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Berikut informasinya. Di Indonesia ada 2 cara atau metode penghitungan untuk menentukan awal Zulhijjah. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode Imkanur Ruqyat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi, dengan menegaskan bulan Kamaria baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Karena itu, hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtimak. Dengan perhitungan hisab ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali nampak setelah terjadinya ijtimak.
di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan menggunakan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Rukyatul Hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, Imkanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5-7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di sejumlah pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode rukyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan yang digunakan negara-negara yang berpenduduk Muslim lainnya? Malaysia menggelar penentuan awal Ramadan dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan awal Zulhijjah ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal Zulhijjah mengikuti fatwa Dewan Fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Sidang isbat digelar di Auditorium HM Rashidi, Kantor Kemenak, Jakarta Pusat. Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Setelah itu, panitia akan menerima laporan hasil Rukyatul Hilal dari berbagai lokasi pengamatan sebagai acuan dalam sidang isbat yang rencananya digelar pukul 18 sore nanti. Usai sidang isbat, Kemenak akan menggelar konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada malam nanti. Awal Zulhijjah 1447 Hijriah tak hanya soal tanggal, namun juga tentang bagaimana sains, keyakinan, dan juga metode bertemu dalam satu keputusan. Di tengah perbedaan pendekatan ruqyah dan juga hisab, publik kembali bertanya siapa yang paling akurat dalam membaca langit. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami dosen dan peneliti bidang astronomi dan astrofisika Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Yudhistira Arya Utama. Selamat sore Pak Arya. Selamat sore Mbak Nadia. Ya Pak Arya, bagaimana kondisi hilal pada penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini secara astronomis sebenarnya? Ya, secara astronomis pada hari ke-29 Zulkaidah sesuai dengan takwim standar Kementerian Agama RI, ketinggian hilal itu sudah positif sejak di kawasan timur Indonesia Merauke sampai di kawasan barat di Sabang sana. Jadi kalau dilihat dari nilai tingginya, itu merentang mulai dari 3 derajat sampai dengan hampir 7 derajat. Sementara untuk klausul kedua, faktor elongasi, jarak pisah bulan dari matahari juga sudah sangat tinggi. Hampir 9 sampai dengan sekitar 10 lebih sedikit derajat. Baik, berarti bisa dipastikan, dan tadi juga kami mendapatkan info dari beberapa rekan kami di lapangan kalau banyak yang optimis memang hilal itu akan terlihat pada hari ini ya memang.
Secara pengalaman, dengan kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, selama kondisi cuaca mendukung, maka akan bisa diamati, baik menggunakan mata telanjang ataupun menggunakan bantuan alat semisal teleskop. Baik. Nah, Pak Arya, faktor apa saja sih yang menentukan keberhasilan rukyat hari ini? Apakah benar-benar hanya cuaca saja atau bagaimana? Ya, cuaca itu salah satu faktor. Kami sebut sebagai faktor eksternal yang tidak bisa diutak-atik ya. Secara astronomis, faktor yang juga berperan terhadap bisa terlihat atau tidaknya hilal, itu adalah bagaimana konfigurasi posisi matahari, bumi, dan bulan di langit sana. Jadi, ketika posisi bulan masih sangat berdekatan dengan matahari di langit, maka silau dari matahari bisa menenggelamkan cahaya hilal yang sangat redup dan tipis itu. Sehingga otomatis pengamat pun akan sulit untuk bisa mengamatinya. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim, bisa saja walaupun hilal dikatakan sudah memiliki ketinggian tertentu, tapi karena posisinya yang sangat dekat dengan matahari, hilal tetap tidak bisa diamati meskipun menggunakan alat bantu optik. Karena kalah terang dibandingkan dengan cahaya dari matahari atau dari cahaya senja. Baik, nah bisa dijelaskan nggak Pak Arya, apa sih sebenarnya perbedaan utama antara metode rukyat dan hisab dalam penentuan 1 Zulhijjah dan apakah ada yang lebih akurat begitu dari satu dan lainnya atau ini saling mendukung? Dari sisi metode dalam khasanah sains, dua-duanya itu sama-sama valid. Memiliki posisi yang sama-sama penting. Jadi tidak mungkin ada hisab bila tidak ada data rukyat. Bedanya adalah kalau hisab mendekati, teramati tidaknya suatu objek, dalam hal ini adalah hilal, lewat bantuan perhitungan matematis astronomis, maka metode rukyat itu mengkonfirmasi secara langsung terlihat atau tidaknya dengan melakukan pengamatan di lapangan. Tapi bukan berarti rukyat tidak perlu hisab. Para perukyat saat turun di lapangan pun menggunakan hasil hisab untuk bisa mengetahui dengan tingkat keyakinan tinggi di mana posisi bulan berada yang akan nanti dikesani sebagai sosok hilal. Nah, tapi mengapa perbedaan metode ini masih sering menimbulkan perbedaan penetapan tanggalnya nih Pak? Iya, kita bicara bahwa perbedaan metode menjadi asal muasal perbedaan tanggal mungkin beberapa tahun silam ke belakang ya. Karena dulu memang ada suatu kondisi di mana ketika turun ke lapangan, para perukyat itu tidak membekali diri dengan hasil hisab yang akurat. Sementara dalam konteks yang lebih kekinian, perbedaan itu lebih kepada di seberapa luas kriteria yang dipakai itu diterapkan. Apakah kriteria yang dipakai itu diterapkan cukup di satu kawasan yang meliputi satu negara saja atau bahkan hingga seluruh dunia sekaligus. Nah, perbedaan itu yang dalam konteks kekinian menjadi penyebab timbulnya perbedaan dalam penetapan tanggal. Oke, Pak Arya, kalau untuk hari ini bagaimana posisi bulan dan matahari ini mempengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal? Walaupun dikatakan cuaca hari ini bagus gitu. Apakah ada kemungkinan juga hari ini posisi bulan dan matahari bisa mempengaruhi hilal itu bisa saja tidak terlihat? Ya, untuk posisi saat ini, alhamdulillah konfigurasi matahari, bulan, dan bumi di langit menghendaki seluruh umat muslim Indonesia bisa bersatu dalam merayakan Idul Adha nanti. Jadi sesuai dengan hasil perhitungan astronominya, insya Allah pada petang hari ini nanti setelah maghrib itu sudah akan masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Sehingga perayaan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah itu akan sama-sama jatuh pada hari Selasa 26 Mei yang akan datang. Sehingga pada hari Rabunya 27 Mei seluruh umat muslim Indonesia bisa serentak merayakan Idul Adha pada tahun ini. Baik, nah Pak Arya, kalau kriteria Mabims itu seperti apa sih sebenarnya dan bagaimana penerapannya di Indonesia sendiri?
Ya Pak Arya. Selamat sore Pak Arya, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Masih bisa, Mbak Nadia. Baik, ya Pak Arya, tadi saya menanyakan bagaimana sebenarnya kriteria Mabims dan penerapannya di Indonesia sendiri itu seperti apa? Iya, sejak tahun 2021 silam, kriteria Mabims memang telah mengalami perubahan. Dari yang semula banyak mendapatkan kritikan dari komunitas astronomi, tidak saja Indonesia bahkan juga luar Indonesia, sejak 2021 silam sudah berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Kriteria minimal yang awalnya diyakini bisa membuat hilal dapat dengan mudah diamati, itu diperbaiki. Ketinggian yang semula hanya 2 derajat sudah dinaikkan menjadi minimal 3 derajat. Elongasi yang sebelumnya itu hanya 3 derajat sudah dinaikkan secara signifikan menjadi 6,4 derajat. Meskipun demikian, itu secara ilmiah masih belum bisa menjamin hilal untuk bisa dapat diamati. Ada alasan tertentu mengapa ada perubahan atau bisa dibilang seperti yang tadi Pak Arya katakan itu perbaikan dari kriteria Mabims, mengapa ada alasan terjadi perubahan tersebut Pak? Ya, secara ilmiah memang kriteria semula yang mensyaratkan tinggi minimal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat itu cacat secara sains. Sehingga Kementerian Agama setelah mendengarkan banyak masukan dari komunitas astronomi Indonesia, mereka bergerak ke arah yang lebih baik dengan mengganti kriteria lama menjadi kriteria Mabims baru yang tadi saya sebutkan. Ketinggian sekarang menjadi minimal 3 derajat dan elongasi minimal menjadi 6,4 derajat. Tapi harap diingat satu hal, dalam penetapan kriteria ini tidak hanya melihat sisi sainsnya, tapi juga sisi kemaslahatannya kepada masyarakat luas. Sehingga tidak serta-merta kebutuhan akan kebenaran sainsnya bisa diakomodasi dalam satu kriteria yang menjadi kriteria bersama ini. Ada take and give di dalamnya, tapi setidaknya ini sudah menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik untuk bisa menjadi lebih ilmiah kriteria yang dianutnya. Ya Pak Arya, mengapa penetapan awal Zulhijjah ini begitu krusial bagi umat muslim? Dan apakah ada potensi perbedaan tanggal seperti yang biasanya terjadi pada Hari Raya Idul Fitri gitu? Iya, kenapa menjadi sangat krusial? Sama seperti halnya dengan pada saat penetapan awal Ramadan dan akhir dari Ramadan yang menjadi awal Syawal. Karena berkenaan dengan hari-hari raya keagamaan, di mana salah satu yang menjadi larangan dalam hari raya itu adalah dilarangnya umat Islam untuk berpuasa. Ya. Nah, jadi menjadi haram hukumnya ketika jatuh pada hari raya, umat justru berpuasa. Sehingga diperlukan kepastian tanggal di sini, dan itu bisa ditempuh melalui 2 metode yang tadi sudah kita singgung di awal. Bisa melakukan ruqyat, bisa juga melalui pendekatan hisab. Berarti bisa dikatakan tetap ada potensi adanya perbedaan tanggal seperti yang biasanya terjadi pada bulan penetapan awal Ramadan begitu Pak? Masih terbuka peluang untuk itu. Di tahun 2026 ini kita sudah mengalaminya. Untuk penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan yang menjadi awal Syawal, kita berbeda secara internal bangsa Indonesia. Ada saudara-saudara kita yang sehari lebih awal dalam memulai Ramadan dan mengakhirinya. Tapi alhamdulillah untuk penetapan Zulhijjah tahun ini, kita akan merayakan Idul Adha secara bersama. Tapi pada tahun depan, 2027, itu ada peluang untuk kembali berbeda pada penetapan Hari Raya Idul Adha-nya. Oke, ada faktor-faktor apa mungkin Pak yang bisa mempengaruhi kalau tahun ini kemungkinan besar kita sama, sedangkan untuk tahun depan bisa berbeda gitu Pak? Iya, tahun ini kita bisa serentak dalam merayakan Idul Adha bukan karena mau kita Mbak Nadia, tapi karena memang konfigurasi ketiga benda langit ini itu menuntut kita untuk harus bersepakat. Pada petang hari ini, menurut kalender sebagian dari negara-negara Islam yang ada di dunia maupun juga saudara-saudara kita di Indonesia, saudara-saudara kita di Ormas Muhammadiyah itu sudah masuk di tanggal 30 Zulkaidah.
tidak mungkin ada hari ke-31 dalam satu bulan Islam. Sehingga mau tidak mau mereka besok itu harus masuk ke tanggal 1 Zulhijjahnya. Sementara kalau menurut penanggalan dari Kementerian Agama, sore hari ini masih tanggal 29 Zulkaidah. Sehingga mereka, para pemerintah, komponen-komponen pemerintah ini melakukan sidang isbat untuk menetapkan apakah malam nanti sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah ataukah belum. Dan dengan kondisi seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, bahwa tinggi dan elongasi bulan sudah lebih dari kriteria minimalnya, maka akan sangat bisa dipastikan dalam sidang isbat akan ditetapkan malam nanti pun sudah masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Jadi besok kita akan sama-sama menjalani 1 Zulhijjah, baik dari kelompok kawan-kawan kita di Muhammadiyah maupun ormas Islam yang lainnya. Baik. Nah, menurut Pak Arya, apa sih tantangan terbesar dalam pengamatan hilal di era modern ini? Di era modern ini satu hal yang masih belum kita kontrol belum bisa kita kontrol maksud saya, itu adalah faktor cuaca. Sehingga kita harus memperhatikan betul bagaimana prediksi cuaca yang akurat sehingga kita bisa memilih lokasi yang bisa memberikan potensi keberhasilan mengamati hilal dengan lebih baik. Karena kalau dari hitung-hitungan astronomisnya semua sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari. Tapi kondisi faktual cuaca di hari H itu yang masih menjadi misteri. Baik, terakhir Pak Arya, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan akurasi penentuan 1 Zulhijjah nih Pak? Ya, dari sisi peran teknologinya, sebagai contoh mohon izin, kami di komunitas fisika Indonesia, dalam hal ini yang menggeluti astronomi astrofisika, itu sedang mengembangkan suatu metode pendeteksian hilal secara otomatis berdasarkan data streaming berupa video dari berbagai titik lokasi pengamatan hilal. Dan itu sudah berhasil kami lakukan meskipun masih memiliki keterbatasan, belum bisa menjangkau banyak titik karena adanya keterbatasan spek dari instrumen. Harapannya dengan semakin baiknya teknologi, baik berupa algoritmanya ataupun perangkat kerasnya, kita bisa bersama-sama dalam memulai Ramadan, Syawal dan Zulhijjah pada tahun-tahun berikutnya. Selain bahwa kita harus menyatukan pemikiran untuk menganut satu kriteria yang diakui bersama. Demikian Mbak Nadia. Baik. Terima kasih Pak Arya, ahli astronomi UPI Bandung telah berbagi dengan kami dan tentunya sangat bermanfaat ilmu yang telah dibagikan. Dan terima kasih juga atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, pemerintah menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Penentuan ini menggunakan metode ruqyat dan hilal. Dan berikut informasinya untuk Anda. Penentuan awal Zulhijjah di Indonesia dilakukan dengan ruqyat atau pengamatan hilal. Pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuannya untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi. Hilal sendiri hanya nampak setelah matahari terbenam. Karena intensitas cahaya hilal sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru. Namun, apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Di Indonesia, penentuan awal Zulhijjah menggunakan dua metode, yakni Ruqyatul Hilal dan Hisab. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan di negara-negara yang berpenduduk Muslim lainnya? Berikut informasinya. Di Indonesia ada dua cara atau metode penghitungan untuk menentukan awal Zulhijjah. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode Imkanur Ruqyat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi, dengan menegaskan bulan Kamaria baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi.
Karena itu, hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtimak. Dengan perhitungan hisab ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali nampak setelah terjadinya ijtimak, di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan menggunakan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Ruqyatul hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5-7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di sejumlah pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode ruqyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan yang digunakan negara-negara yang berpenduduk Muslim lainnya? Malaysia menggelar penentuan awal Ramadan dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan awal Zulhijjah ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal Zulhijjah mengikuti fatwa Dewan Fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris. Dan untuk mengetahui situasi terkini penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami telah terhubung dengan jurnalis Ayus Salam Pulungan di Rumah Falak Pemantauan Hilal di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ya, selamat sore, Salam. Bagaimana pantauan hilal sejauh ini? Iya, Nadia dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan di Rumah Falak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sebelum nantinya untuk proses pemantauan hilal ini akan dilakukan setelah terbenamnya matahari atau setelah ba'da maghrib, di mana nantinya informasi yang kami dapatkan dari pihak dari tim pemantauan hilal ini menyebut bahwa untuk proses pemantauan hilal ini akan berlangsung selama kurang lebih 25 menit 30 detik. Artinya ini akan dimulai pada pukul 17 lebih 44 waktu Indonesia bagian Barat dan akan berakhir pada pukul 18 lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa untuk ketinggian hilal sendiri nantinya untuk parameternya, apakah nantinya hilal ini bisa dikatakan terlihat atau tidak, untuk parameternya sendiri ini akan berada pada ketinggian 4,83 derajat dan juga titik elongasinya ini berada di 10,03 derajat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa nantinya juga di Rumah Falak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan ini akan menggunakan 3 teleskop, di mana 2 teleskop ini merupakan teleskop manual dan juga 1 teleskop robotik. Dan di mana dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa 1 teleskop robotik ini nantinya akan bisa langsung mengunci jika nantinya hilal ini akan sudah terlihat pada ketinggian 4,83 derajat atau minimalnya ini berada pada ketinggian 3 derajat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa
bahwa memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang ada sejumlah kendala yang dihadapi terkait dengan proses pemantauan hilal ini. Salah satunya adalah kendala cuaca dan juga kendala dari gedung-gedung bertingkat yang ada di Jakarta ini, di mana memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk dari tim pemantauan hilal ini juga sudah bekerja sama dengan pihak BMKG, di mana untuk cuaca sendiri pada proses pemantauan hilal nantinya akan ada pada cuaca yang berawan. Artinya ini memang bisa diharapkan bahwa hilal ini nantinya bisa akan terlihat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia, dan juga pemirsa, bahwa nantinya untuk proses dari dan juga hasil dari pemantauan hilal ini akan langsung disampaikan ke Kementerian Agama ataupun juga Nahdlatul Ulama sebelum nantinya akan dilangsungkan press conference terkait dengan hasil dari pemantauan hilal yang akan dilakukan pada sidang isbat pada malam hari nanti untuk memutuskan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk di Jakarta sendiri ini tersebar dari 5 titik dari proses pemantauan hilal. Salah satunya memang ada di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, yang memang untuk proses pemantauannya sendiri hingga saat ini masih terus dilakukan berbagai persiapan sebelum nantinya untuk pemantauan hilal yang tadi kami juga sudah sampaikan bahwa nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 25 menit 30 detik yang dimulai pada pukul 17.44 hingga 18.10 waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya kita akan melihat bagaimana proses pemantauan hilal yang akan berlangsung di kawasan Rumah Falak di Pondok Labu, Jakarta Selatan ini. Nadia. Baik, terima kasih. Salam untuk laporannya langsung dari Rumah Falak Pondok Labu, Jakarta Selatan. Salam sehat selalu. Setelah 20 tahun menabung, seorang kakek pencari kayu bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Setiap harinya sang kakek menyisihkan Rp20.000 untuk berangkat haji. Inilah keseharian Bukri, 65 tahun, warga desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setiap harinya, Bukri masuk keluar hutan di dekat rumahnya untuk mencari kayu bakar. Dari hasil jual kayu bakar, ia sisihkan menabung Rp20.000 per hari. Selama 20 tahun menabung, impian sang kakek menuju Mekah akhirnya terwujud di tahun ini. Pak, nabungnya udah berapa lama, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Dari hasil kerja apa, Pak? Kerja itu mencari bakar, kayu bakar. Perasaannya gimana, Pak? Sekarang akhirnya bisa... Saya senang sekali bisa rukun Islam anak libat pun baik. Kini, Bukri siap bergabung dengan kelompok terbang lainnya untuk menuju ke Tanah Suci. Kegigihan sang kakek menjadi bukti. Niat suci dan kerja keras jelas mampu mewujudkan impian yang dianggap mustahil. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak sembarangan memfoto dan merekam aktivitas di Tanah Suci. Ya pemirsa, himbauan ini disampaikan Daniel usai memberi arahan kepada jemaah haji embarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Daniel mengatakan jemaah tidak diperbolehkan sembarangan untuk memfoto dan merekam fasilitas vital serta kegiatan tertentu yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Menurut Daniel, larangan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh jemaah agar tidak menimbulkan masalah selama menjalankan ibadah haji. Mbak ini dari mana? Jember. Jember itu ya, Mbak. Jemaah haji kita mohon perhatikan bahwasannya ketentuan Arab Saudi tidak boleh memfoto, merekam fasilitas-fasilitas vital atau kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk difoto. Oleh sebab itu jangan sembarang rekam, jangan sembarang foto. Itu wanti-wanti kita sejak. Pemirsa, puncak haji kian dekat, lantas apa saja persiapan jemaah calon haji untuk menjalani Armusda?
Kita sapa rekan jurnalis Indonews yang juga tim Media Center Haji, Bu Ike Kesuba di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Ike, ya bagaimana update pergerakan jemaah haji di Mekah saat ini? Ya Ike, apa bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, sangat terdengar dengan jelas, Risa. Baik, selamat sore waktu Jakarta. Ike, ini bagaimana update pergerakan jemaah haji di Mekah saat ini? Ya, Raisa dan pemirsa dapat dikabarkan bahwa total jamaah yang telah tiba di kota Makkah pada saat ini lebih dari 174.700 jamaah yang telah memasuki kota Makkah. Selain itu, jemaah gelombang 2 masih terus berdatangan untuk ke kota Makkah, dan jamaah sebelum melaksanakan umrah wajib diimbau untuk melakukan istirahat terlebih dahulu di hotel. Nah, jamaah yang kedatangannya pada pagi hari, pelaksanaan umrah wajibnya akan dilaksanakan pada malam hari. Sementara jamaah yang tiba pada malam hari, umrah wajib dilaksanakan pada pagi hari. Karena umrah wajib dilaksanakan pada pagi hari dan malam hari ini dilakukan agar jamaah tidak terpapar sinar matahari yang cukup tinggi pada saat ini. Suhu di kota Makkah sendiri pada saat ini telah mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari hingga sore hari. Sehingga untuk menghindari jamaah terpapar heat stroke, maka dilakukan umrah wajib pada pagi atau malam hari. Selain itu, jelang puncak haji pada 9 Zulhijjah mendatang, jemaah diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar pemondokan. Hal ini untuk supaya jamaah tetap prima dalam melaksanakan puncak haji nantinya. Selain itu, jamaah juga diimbau juga untuk melakukan senam pagi bersama rombongan kloternya atau berjalan sekitar hotel selama 30 menit. Raisa. Ike, lalu bagaimana persiapan Armusna yang dilakukan dari pihak penyelenggara ibadah haji? Ya, untuk persiapan penyelenggaraan puncak haji, Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, pada pagi tadi telah dilakukan pertemuan bersama antara Kementerian Haji Saudi bersama Kementerian Haji Republik Indonesia serta Syarikat. Dalam rapat pertemuan itu, dalam pertemuan tersebut digambarkan simulasi apa yang akan terjadi sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat penyelenggaraan Arafah, Musdalifah, dan Mina nanti pada saat puncak haji nanti. Misalnya pada saat di Arafah, karena terjadinya kepadatan jamaah haji, bus yang seharusnya berhenti di depan tenda jamaah, sehingga bisa jadi malah mundur ke belakangnya, sehingga jamaah harus berjalan kaki. Antisipasi ini harus dilakukan supaya jamaah tetap terlayani dengan baik dan kesiapan petugas dapat melakukan dan membantu jamaah dengan optimal. Selain Raisa. Ya, terakhir Ike, apakah ada informasi terkini terkait dengan sidang isbat penetapan Idul Adha di Arab Saudi? Ya, penetapan sidang isbat di Arab Saudi untuk penentuan awal bulan Hijriah juga dilakukan di Saudi Arabia. Biasanya sama seperti dengan di Indonesia yang digelar pada saat Ramadan atau Zulhijjah. Selain itu juga sidang isbat juga dilakukan pada saat untuk menentukan awal bulan Muharram di Arab Saudi. Dari hasil sidang isbat di Saudi ini berbeda kondisinya dengan sidang isbat yang dilakukan yang digelar di Indonesia. Di Saudi sidang isbat itu setiap pemantauan dilaporkan ke pengadilan. Apabila masyarakat dapat melihat pemantauan hilal dengan sendirinya, masyarakat akan melapor ke pengadilan setempat. Sehingga nanti pengadilan akan melakukan verifikasi. Dan finalnya, nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Agung Saudi. Kapan penentuan 1 Zulhijjah nantinya. Dan malam ini, penentuan 1 Zulhijjah akan diumumkan biasanya di Saudi, itu nanti setelah sholat maghrib yang akan diumumkan oleh Mahkamah Agung Saudi. Dan biasanya setelah diumumkan oleh Mahkamah Agung Saudi, di sekitar Masjidil Haram itu kita akan melihat lampu berwarna hijau yang mengarah ke arah langit sebagai penanda bahwa besok adalah bulan baru Hijriah di Saudi. Dan hasil sidang itu yang akan terjadi kebiasaan di Saudi ini. Raisa.
Baik, terima kasih Ika Kesuma melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Salah satunya melalui kehadiran bus hidrolik yang memudahkan jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani aktivitas ibadah haji. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tidak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini menjadi bentuk nyata dari upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, bus hidrolik bukan sekedar fasilitas transportasi. Lebih dari itu, fasilitas ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan nyaman. Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Apa merasa terbantu? Terbantu lah. Iya. Gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Iya. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji di tahun ini. Sebab ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Kehadiran bus hidrolik diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk mempermudah mobilitas jemaah, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menyelenggarakan haji yang ramah lansia dan disabilitas. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, melaporkan. Pemirsa, sejumlah sapi berukuran jumbo dari berbagai daerah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya sapi jenis simental bernama Sontrot dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan sapi jenis Brangus bernama Sambo dari kota Tangerang. Sapi jumbo jenis simental bernama Sontrot di Bantul, Yogyakarta ini mendadak jadi perhatian warga setelah terpilih jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sontrot memiliki bobot lebih dari 1 ton dan dipelihara oleh Supardiono, peternak sapi di Desa Salakan, Bangunjiwo, Bantul. Sebelum terpilih, Sontrot menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan seleksi ketat dari Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan. Yo, seneng banget toh Mas, seneng banget kalau kita tani sapi seperti kita kan merasa pripun gitu loh, dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia kan gitu. Bangga ya? Bangga banget, Pol. Selain Sontrot, ada pula Sambo, sapi jenis Brangus di kota Tangerang, Banten, yang juga terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi dengan bobot 1 ton lebih ini dibeli dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Pemiliknya pun mengaku senang dan bangga sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, tahun 2026. Ini sejenis sapinya, sapi Brangus dengan bobot 1,1, perawatan selama 3 tahun. Usai terpilih, perawatan kedua sapi ini makin intensif agar kondisinya tetap prima saat hari kurban nanti. Dari Bantul, Yogyakarta, dan Tangerang, Banten, Trisna Purwaka, Sukron, iNews melaporkan. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai habis kesabaran terhadap Iran. Amerika Serikat mengancam Iran agar segera buat kesepakatan.
Perang antara Amerika Serikat lawan Iran sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab pertemuan yang digelar untuk mediasi pun belum juga menemui titik temu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat 15 Mei usai membahas perang Timur Tengah dengan China. Trump bersikeras Iran tak boleh lanjutkan pengayaan uranium walau untuk tujuan damai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Araghchi juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRIC di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون. Iran dan Amerika Serikat berunding di Pakistan untuk membahas perdamaian, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Terbaru, Iran ajukan syarat perdamaian, namun ditolak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran, Iran. Setibanya di bandara, Mendagri Pakistan langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional. Utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal tetapi menghadapi kesulitan. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. Kamikaze dolphins. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Sementara itu, Iran telah menyiapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz. Dalam mekanisme tersebut, Iran juga berencana memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas. Di tengah ketegangan di Selat Hormuz antara AS dan Iran yang belum kunjung berakhir, Iran berencana mengumumkan mekanisme baru di Selat Hormuz. Dilansir dari media Al Arabiya, Iran telah menyiapkan mekanisme untuk mengatur lalu lintas melalui Selat Hormuz dan berencana untuk memungut biaya di selat tersebut. Dalam mekanisme tersebut, hanya kapal-kapal komersial serta pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dari kebijakan ini. Diketahui Iran telah menutup Selat Hormuz sejak dimulainya perang dengan AS dan Israel pada bulan Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade jalur perairan tersebut hingga kini. Amerika Serikat hentikan operasi 2 militer yakni Epic Fury dan Project Freedom. Epic Fury dihentikan karena diklaim capai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Hormuz dihentikan sementara.
Amerika Serikat resmi hentikan operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lain dan dipastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pete Hegseth juga nyatakan operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika hentikan sementara operasi Project Freedom, pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada 6 Mei lalu. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika Serikat tidak akan membuka blokade dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Kembali di Sido Sore, pemirsa, aktivis pro-Palestina memblokir jalur kereta api barang utama yang terhubung ke Pelabuhan Rotterdam pada hari Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa berbaring dan duduk di rel kereta api, membakar suar, berbicara melalui megafon, dan meneriakan slogan-slogan. Sejumlah demonstran bahkan merantai diri mereka ke rel saat polisi bergerak untuk menyingkirkan dan menangkap para pengunjuk rasa. Polisi pun akhirnya mengamankan sejumlah demonstran dan menyeret mereka menjauhi rel kereta. Diketahui Pelabuhan Rotterdam adalah pelabuhan laut tersibuk di Eropa dan pusat logistik utama untuk transportasi barang di seluruh benua. Sementara itu di Austria, para demonstran turun ke jalan-jalan Wina pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately seize the cooperation agreement between the EU and Israel. Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam. I would say it's not only singing. Everyone knows it's political, and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, justifying that genocide, and that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria,
Negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia dan perang agresif oleh negara manapun. Massa dari berbagai negara turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Hari Nakba menjadi pengingat bahwa di era modern masih ada penjajahan seperti yang terjadi di Palestina. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Milan, Italia untuk memperingati Hari Nakba ke-78 tahun. Massa membawa bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk Gaza melawan sebagai bentuk solidaritas terhadap agresi militer Zionis Israel yang masih terus berlanjut di Gaza. Massa menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, aksi serupa juga berlangsung di Dublin, Irlandia. Puluhan ribu massa turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Massa membawa bendera Palestina sambil menyerukan pembebasan untuk Palestina. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa banyak warga Irlandia yang menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina. Only recently I learned about Nakba, only in the last 10 years, which is a tragedy, you know. I should have known about that a long time ago, you know. So it's good that I'm here, you know. Solidarity with other members of humanity that are suffering, you know. And I mean, I know exactly how the people are suffering. I've followed it for 2.5 years and in southern Lebanon now as well, you know. Hari Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang tragedi pengusiran massal warga Palestina setelah berdirinya Israel di tahun 1948. Peristiwa ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri.